ini adalah kolom-kolom yang dikerjakan oleh verifikator, Bapak Ibu sekalian. Pertama verifikasi dokumen, kemudian verifikasi produk, kemudian verifikasi distributor atau pelaksanaan pekerjaan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah tahapan verifikator. Ya, mohon Bapak Ibu sekalian agak sedikit fokus ya. Baik, saya akan mungkin sedikit saja. Baik, saya akan coba logout. Oke. Oh. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sudah tampil di halaman verifikator ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara melihat penawaran yang sudah masuk ya Bapak Ibu sekalian? Caranya masuk ke menu prakatalog Bapak Ibu sekalian. Kalau mau melihat usulan tadi yang diumumkan, lihatnya di menu usulan. Tapi kalau mau melihat penawaran yang masuk, nah itu masuknya penawaran baru. Mas ini ada penawaran lama apa nih? Untuk proses-proses yang baru Bapak Ibu sekalian. Kapan terhitung baru? Terhitung baru di per bulan apa ya? Kalau sekarang intinya barulah Bapak Ibu sekalian. Saya lupa detailnya karena ini ada dua sistem teknis aja Bapak Ibu sekalian. Pokoknya kalau sekarang misalkan daftar masuknya pinnya ke penawaran baru seperti ini, ya. Kemudian kita masuk nah yang ini Bapak Ibu sekalian. Tahapannya sudah verifikasi dokumen. Kita akan melakukan verifikasi Bapak Ibu sekalian, verifikasi dokumen. Di sini ada informasi detail, dokumen penawaran, produk, distributor, dan kita lihat verifikasi dokumen terlebih dahulu. Verifikasi dokumen seperti ini. Ya. Nah, ini informasinya Bapak Ibu sekalian, ini informasi-informasi produknya. Mohon maaf, dari data sikap Bapak Ibu sekalian di sini. Karena ini di environment yang bukan production, jadi datanya tidak tertarik. Ya, ini adalah terkait dengan dokumen Bapak Ibu sekalian ya. Nah, misalkan Bapak Ibu sekalian ya, tadi calon penyedia ini tidak mengupload misalkan NPWP atau mungkin sertifikat like hygiene-nya ini disyaratkan masih berlaku tapi yang diupload ternyata tidak berlaku. Seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan revisi Bapak Ibu sekalian. Nah, checklist ini Bapak Ibu sekalian, ini secara sistem, secara proses bisnis ini tidak berpengaruh apa-apa. Ini hanya alat bantu selaku verifikator aja. Misalkan, oh ini sudah dicek dan sudah oke, centang. Ini sudah dicek sudah oke, centang. Seperti itu aja Bapak Ibu sekalian. Ini sudah cek sudah oke, centang. Yang ini belum, maka kita akan lakukan revisi. Nah, jangan tidak lulus ya Bapak Ibu ya. Ini karena sistemnya masih transisi dalam proses pokja Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian klik tidak lulus, maka calon penyedia ini tidak bisa melakukan perbaikan dan tidak bisa memasukkan lagi nih Bapak Ibu sekalian. Maka nanti pilihnya revisi ya. Misalkan diklik tombol revisi seperti ini. Ya. Setelah revisi, nah, Bapak Ibu sekalian nanti selaku verifikator akan mencetang nih dokumen apa sih yang perlu direvisi dan kenapa gitu ya. Centangnya, misalkan contohnya tadi ya sertifikat like hygiene ya, yang ini. Nah, misalkan ternyata sudah tidak berlaku ternyata ya, misalkan sertifikat like hygiene sudah tidak berlaku. Silakan memperpanjang atau mungkin silakan upload gitu. Upload sertifikat yang masih berlaku. Kurang lebih seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan revisi ini bisa saja lebih dari 1, 2, 3 atau bahkan semua. Misalkan dokumennya korup ya Bapak Ibu ya, diklik nggak bisa dibuka atau nggak bisa dibuka tapi tidak terbaca. Nanti silakan disampaikan aja di sini Bapak Ibu sekalian. Misalkan kalau ada 2 ya, misalkan ini misalkan berlaku. Nah, kemudian misalkan contohnya NPWP tidak diupload. Kasih koma misalkan ya di sini. Ini saya besarkan. Mohon menginput NPWP. Misalkan apalagi misalkan akte misalkan akte tidak terbaca, akte tidak terbaca. Seperti ini. Kemudian tinggal klik tombol kirim, simpan. Ya. Oke.
Sudah terrevisi. Kita kembali. Nah, maka statusnya Bapak Ibu sekalian menjadi revisi dokumen. Revisi dokumen ini posisinya ada di sisi calon penyedia tersebut, Bapak Ibu sekalian. Saya akan tampilkan dari tampilan sisi calon penyedianya. Seperti ini. Oke, di prakatalog. Di prakatalog, penawaran baru. Nah, ini revisi dokumen. Kita akan lihat tampilan dari sisi calon penyedianya. Ketika dia klik tombol aksi dan revisi dokumen penawaran. Nah, ini akan terlihat Bapak Ibu sekalian. Dokumen-dokumen apa aja yang diajukan untuk revisi. Nah, ini dokumen yang dicentang pada saat revisi. Ada akte pendirian, ada NPWP, ada sertifikat layak yang masih berlaku. Dan alasannya, nah ini alasannya yang Bapak Ibu sekalian input nih. Gitu. Dan calon penyedia hanya akan menampilkan dokumen-dokumen yang perlu diperbaiki saja Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak seluruh dokumen yang diperbaiki. Tapi dokumen yang Bapak Ibu sekalian centang saja pada saat melakukan revisi. Seperti itu. Sehingga calon penyedia bisa melakukan, oh ternyata sertifikatnya nggak berlaku. Misalkan memang yang diupload ada sertifikat yang lama, yang barunya mungkin salah upload, ataupun juga memang sudah nggak berlaku lagi, sehingga harus mengurus dulu supaya sertifikat tersebut menjadi berlaku. Seperti itu. Bagaimana cara memperbaikinya? Dari calon penyedia tampilan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tinggal diubah, akan contoh perbaikan akte. Terus lagi, misalkan saya upload tadi, saya punya file sampel dokumen. Ya, saya simpan. Ya, perbaikan akte, kemudian NPWP tadi karena belum diupload memang NPWP ya, seperti ini. Kedua, simpan. Sertifikat, saya masukkan sertifikat karena sebelumnya memang belum diupload. Dokumen 4 misalnya sebelumnya. Oke. Kalau sudah dilakukan perbaikan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, tinggal mengklik tombol kirim. Ini dari sisi calon penyedia. Oke. Kalau sudah, maka tampilannya seperti ini. Verifikasi dokumen lagi, Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau verifikasi dokumen lagi, berarti tampilannya posisinya sudah ada di verifikator. Saya akan login kembali sebagai verifikator. Penawaran baru, seperti ini. Ini verifikasi dokumen, Bapak Ibu ya. Saya pilih verifikasi dokumen terlebih dahulu. Ya. Nah, ini tadi yang sudah dicentang-centang ini adalah hanya penanda saja, tools buat verifikator. Tidak harus, misalkan saya mau lulus, apakah ini harus dicentang semua? Enggak pun juga nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Ini cuma penandaan aja. Gitu. Ternyata misalkan Bapak Ibu sekalian sekolah verifikator sudah mengecek dokumennya. Ternyata sudah oke. Kalau sudah oke, monggo tinggal klik lulus verifikasi dokumen. Tapi kalau misalkan masih ada yang salah, ataupun misalkan tadi Bapak Ibu sekalian udah centang yang ini, ternyata ini nih yang mau direvisi, monggo diklik tombol revisi saja. Jadi yang mana misalkan kaitannya sama izin usaha misalkan ya, nanti dikasih alasannya kenapa perlu direvisi seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah sesuai semua sisi dokumennya ya, tinggal Bapak Ibu sekalian klik tombol lulus verifikasi dokumen. Misalkan dokumen yang diupload sudah sesuai dengan persyaratan dalam pengumuman. Misalkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Dokumen sudah, maka nanti sistem statusnya akan ngasih tahu nih Bapak Ibu sekalian apa yang harus dilakukan.
Selanjutnya ada verifikasi produk, verifikasi distributor. Seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian tinggal klik tombol aksi. Nah, kemudian ada verifikasi distributor pelaksanaan pekerjaan atau verifikasi produk. Saya coba ke yang sini dulu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Distributor atau pelaksanaan pekerjaan ya. Monggo misalkan tidak terkait syarat tertentu misalkan tinggal langsung diterima saja, persetuju. Disetujukan dulu. Kemudian statusnya sudah setuju, baru diklik, jangan lupa diklik tombol terima verifikasi. Karena intinya di sini ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ini perlu direvisi, tinggal dicentang, kemudian klik tombol revisi. Seperti itu. Misalkan ini ya, saya terima ya. Oke, sudah setuju. Baik, tahapan selanjutnya adalah verifikasi produk Bapak Ibu sekalian. Ya, verifikasi produk. Ya. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Untuk melakukan pengecekannya Bapak Ibu bisa melihat klik nomor detail nih, misalkan Bapak Ibu sekalian mau melihat screening secara umum ya Bapak Ibu sekalian ya, tidak mendetail, hanya melihat misalkan memastikan bahwa memang sudah diisi gitu ya Bapak Ibu ya, isi menunya oh ini pastikan tidak ada yang kosong atau kan mungkin ada hal-hal yang dirasa perlu tapi belum ke-upload gitu ya, seperti ini. Kemudian misalkan Bapak Ibu sekalian mau melihat harganya nih, Mas, saya juga pengen lihat harganya nih, Mas. Jangan-jangan ada yang lebih nih, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian tinggal melihat di riwayat harga, ya. Kemudian tinggal pilih kabupaten, misalnya di Kota Depok, harga pemerintah, harga retail. Oh iya, sudah ya, gitu ya. Mas, ini apakah satu-satu? Ngekliknya Mas, satu-satu seperti ini. Di sini ada menunya, Bapak Ibu sekalian, ekspor semua harga. Nanti formatnya Excel, tinggal Bapak Ibu lihat. Seperti itu. Nah, ini dokumen pendukung harga tadi tidak kami upload. Ya, ini riwayatnya. Nah, misalkan Bapak Ibu sekalian, ternyata produk ini gambarnya salah nih. Misalkan Bapak Ibu sekalian lihat nasi kotak tapi nasi box tapi dalamnya tuh prasmanan misalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian mau rasa ini kayaknya nggak pas deh. Ditolak dulu deh. Nah, kalau bicara menolak ataupun misalkan ada harga yang di wilayah di kota tertentu ternyata melebihi harga penawarannya lebih tinggi nih, harga pemerintah lebih tinggi nih daripada harga retail. Jadi silakan ditolak. Gimana cara nolaknya? Dengan mencentang, kemudian proses persetujuan produk, pilihnya tolak. Jangan setuju ya Bapak Ibu ya, dimasukkan tapi alasannya di sini. Seperti itu. Misalkan tadi harga di kota Bogor misalkan harga penawaran ya di kota Bogor lebih tinggi. Seperti ini. Ini tinggal ditolak Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nanti calon penyedia akan melakukan revisi. Bagaimana cara revisinya? Sama seperti mengedit produk Bapak Ibu sekalian. Tadi kan kita ada step-stepnya ya. Bagaimana cara input produk. Kurang lebih tahapnya seperti itu. Cuma konteksnya edit. Edit nih berarti datanya sudah ada, jadi tinggal next-next aja. Seperti itu. Tapi untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu sekalian, saya akan coba setuju saja ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tadi misalkan ada menolak ya dan dirasa tolaknya ini perlu perbaikan. Karena memungkinkan juga Bapak Ibu sekalian tolak tapi sebetulnya itu produk yang double. Jadi misalnya penyedia ini pertama nih nyoba-nyoba nih input. Kemudian dia input yang benar nih, gitu kan. Kita lihat kok ternyata produk nomor 1 sama produk 2 sama nih ya, gitu ya. Oke deh, yang ketika misalkan konfirm sama penyedia, oh Pak itu yang pertama coba-coba, ditolak aja. Oke, ditolak kan nggak perlu perbaikan ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah semua, maka itu bisa diterima verifikasi. Tapi kalau misalkan ditolak yang memang butuh perbaikan, ya maka nanti pilihnya menu revisi produk. Seperti itu. Karena nanti kalau produk-produk yang sudah diterima, ketika sudah disetujui nanti, kemudian di-upload kontraknya, maka otomatis produk tersebut akan tayang dalam portal elektronik. Produk yang ditolak tidak. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini tinggal terima verifikasi. Ya, seperti ini.
Nah, selanjutnya adalah pengecekan hasil verifikasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada tahap ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit koreksi, Mbak Desi, Iya, Mas. kalau untuk pengelola lokal tuh perlu juga bikin ini nggak ya, laporan verifikator? Sejauh ini masih. Masih ya? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, tiap verifikator ini membuat laporan, Bapak Ibu sekalian, laporan verifikasi, di mana sebetulnya untuk format laporannya sudah ada, Mbak Desi ya? Ada, Mas, nanti bisa di-share. Oke, nanti di-share ya Mbak Desi ya. Nah, nanti yang akan memutuskan adalah nanti JPT-nya Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika melihat laporannya, kalau misalkan dirasa oh oke gitu ya, nanti dari akun JPT-nya yang akan menyetujui ini Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kalau sudah disetujui, maka nanti menggunakan akun admin katalog lokal akan mengupload kontrak. Setelah itu baru produk tersebut akan tayang. Tapi kalaulah misalkan dari hasil laporan verifikasi ternyata JPT-nya misalkan melihat bahwa ada hal-hal yang perlu untuk dicermati lagi misalkan, sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang seperti itu ya. Nah, itu dari sisi JPT-nya itu bisa Bapak Ibu sekalian untuk dikembalikan dan dilakukan verifikasi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sedikit informasi Bapak Ibu sekalian. Misalkan tadi ya, suatu penawaran ini sudah diproses oleh verifikator A ya. Kemudian penyedia akan memperbaiki dan lanjut lagi nih untuk diverifikasi. Itu hanya bisa dilakukan oleh verifikator A, tidak bisa dilanjutkan oleh verifikator B. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu dulu Bapak Ibu sekalian mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Nanti untuk lebih kurangnya nanti bisa kita lanjut ke diskusi ya Bapak Ibu ya.